Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Abu Haji Muhammad Yusuf, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, disayangkan kehidupan rohaninya, dikabul hajat dunia akhiratnya, serta segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, pimpinan daya, juga segenap para pemerintah, baik dari Polri maupun sipil, mudah-mudahan semua dan yang ada pada malam hari ini, mudah-mudahan tidak lagi kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni semua dosa kita, Allah tutupi semua aib kita, Allah kabul segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan yang sedang sakit dengan terkait kita Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum pernah berziarah ke makam Rasulullah, mudah-mudahan diizinkan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dimatikan kita semua dengan nikmat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum jazakumullah khairan kasir kepada segenap PKM Masjid Khalifah Ibrahim dan segenap warga yang telah mengizinkan dan berhadir untuk berdakwah di tempat ini. Mudah-mudahan kebaikan untuk semua Allah balas berkali-kali lipat, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dikumpulkan juga kita bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah di malam hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah SWT dan masih diinginkan oleh Allah SWT untuk bisa bersama-sama menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kalau diinginkan, bukannya Allah tak menginginkan, bukannya Allah tak peduli, walaupun semua makhluk mengingkarinya, Allah tetap mulia. Walaupun semua makhluk sujud kepadanya, tidak juga menambah derajat dia. Kata Allah SWT, aku tetaplah aku dan aku tetap pada takhtaku. Tetapi pada suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, tunjukkan kepada saya orang-orang yang kau ridhoi dan orang-orang yang tidak kau ridhoi. Maka kata Allah SWT, wahai Musa, jika engkau melihat suatu kaum, dia beribadah kepadamu, dia sujud kepadamu, dia membaca firman-firmanmu, dia berzikir kepadamu, dia bersolawat kepada kekasihmu, dia berinfak sedekah di jalanmu, ketahuilah, bukan dia yang mau, tapi aku, Allah Jalla Jalaluhu, yang menginginkan sujud dari mereka, aku yang menginginkan baca doa dari mereka, aku yang menginginkan puasa dari mereka, aku yang menginginkan zikiran dari mereka, aku yang menginginkan sholawat dari mereka, aku yang menginginkan infak sedekah dari mereka. Bukan mereka yang mau, tapi aku yang mau. Tapi ketika engkau melihat suatu kaum, mereka sudah berat kepalanya untuk sujud kepadaku, berat lisannya untuk berzikir kepadaku, berat lisannya untuk bersolawat kepada kekasihku, berat tangannya untuk mengeluarkan hartanya di jalanku. Maka ketahuilah, bukan mereka yang tidak mau, bukan mereka yang tidak sempat, bukan mereka yang sibuk, bukan mereka yang tidak punya waktu, tetapi aku, Allah Jalla Jalaluhu, yang tidak menginginkan, aku yang tidak menginginkan sholat dari mereka, aku yang tidak menginginkan sujud dari mereka, aku tidak menginginkan bacaan Quran keluar dari lisan mereka, aku tidak menginginkan bacaan zikir keluar dari lisan mereka, aku tidak menginginkan bacaan sholawat keluar dari lisan mereka, dan aku tidak menginginkan harta mereka. Harta mereka tidak berlaku untuk Allah SWT. Jadi bukan mereka yang tidak mau sholat, bukan mereka yang tidak mau berzikir, bukan mereka yang tidak mau sholat, tapi memang Allah dan Rasulnya tidak menginginkan orang tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT. Doa alhamdulillah kita dari capek-capeknya kita masih Allah panggil, masih Allah undang, masih Rasulullah undang untuk kita kumpul di sini menunaikan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan sedikit nasihat-nasihat, yang mana majelis ilmu seperti ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW,
hadir majelis ilmu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah menjenguk 1000 orang sakit, ditambah menjenguk takziah 1000 jenazah. Lebih afdol duduk di majelis ilmu. Dan dunia ini kata Rasulullah, dunia malun wal malun ma fiha illa zikrullah wa 'ilmun wa muta'alim. Dunia ini beserta isinya laknat, jauh dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ketika ada majelis ilmu seperti ini, paksa hatinya untuk hadir. Karena majelis seperti ini adalah konsumsi roh kita. Sebagaimana kita memberikan makan konsumsi untuk badan kita, maka roh pun membutuhkan konsumsi agar dia kuat. Maka konsumsi daripada roh, yakni salah satunya majelis ilmu, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi dan amaliyah lainnya. Maka jangan heran, lihat orang-orang alim, guru-guru kita, datu-datu kita, para salafun soleh kita. Beliau sekali duduk baca wirid sekian ribu, baca zikir sekian ribu, sholat sekian ribu, sholat sekian ratus rakaat. Kenapa? Ruhnya kuat, ruhnya selalu dikasih makan, maka ruhnya kuat. Wah, alhamdulillah kita masuk di dalam golongan thalabul ilm yang mana menuntut ilmu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Ayo alhamdulillah, di dalam bulan Maulid yang mulia ini mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini sampai kita bisa besar seperti ini cuma karena satu manusia, karena cuma satu makhluk, yakni Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah katakan, "Laukan ya Muhammad, maka Allah kalau bukan karena kalau bukan karena wahai Muhammad, tidak akan menciptakan alam semesta serta isinya." Maka pernah suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah SWT, "Wahai Muhammad, aku mau bertanya kepada kamu, ini surga neraka milik siapa? Milikmu ya Allah. Itu para malaikat, para bidadari milik siapa? Milik Engkau ya Allah. Planet-planet, bulan, bintang, matahari milik siapa? Milik Engkau ya Allah. Lalu Engkau milik siapa ya Muhammad? Milik Engkau ya Allah dan milik ruh. Terus segala ruhku, jantungku semuanya ada di genggaman. Aku milikmu ya Allah. Lantas Allah bertanya lagi kepada Sayyidina Muhammad, "Nah, kalau ini milik siapa?" Semuanya milik Allah. Alam semesta milik Allah. Surga neraka milik Allah. Planet-planet milik Allah. Lalu kamu pun milik aku. Lalu Allah ini milik siapa? Maka Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya beliau sujud terhadap Allah SWT, dengan akhlak dan adabnya beliau mengatakan, "Engkau yang lebih mengetahui ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, bahkan Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui." Jawaban adab dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita ditanya sama guru atau orang yang lebih paham atau orang yang lebih tua, suatu perkara dipertanyakan pada kita, walaupun kita tahu jawabannya, tapi jawaban adabnya wallahu a'lam. Jawaban adabnya kalau kita ditanya oleh guru-guru kita, walaupun kita sudah tahu itu jawabannya, tapi untuk adab kepada guru maka jawab wallahu a'lam. Dan jawaban wallahu a'lam sudah mendapat setengah pengetahuan. Akhirnya Nabi SAW hanya sujud menangis di hadapan Allah SWT. "Engkau yang mengetahui Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Engkau yang mengetahui." Maka Allah SWT memanggil, "Wahai para malaikatku, kumpullah kemari kalian. Wahai para bidadari-bidadariku, kumpullah kalian kemari sini. Kalian yang menjadi saksi, hari ini aku nyatakan bahwa aku Allah SWT adalah milik siapapun yang berselawat kepada kekasihku Muhammad. Siapapun yang berselawat kepada kekasihku Muhammad, aku milik orang tersebut." Maka tidak ada yang merugi orang yang selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab selawat kepada Nabi mau di bulan Maulid maupun di bulan Maulid, semuanya memiliki manfaat yang luar biasa, fadilah yang luar biasa. Bahkan Nabi katakan, Rasulullah 100 kali 70 Allah kabulkan hajat akhirat, 30 Allah kabulkan hajat
derajat dunia. Berselawat kepada Nabi dapat menggugurkan dosa-dosa bagaikan api air yang memadamkan api. Begitu banyak dosa kita, air itu luar biasa. Bahkan cuma perbedaannya ada yang ditutup, ada yang dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kita yang hadir di sini suci tanpa dosa, enggak ada. Bahkan mungkin yang bicara lebih hina daripada yang mendengar. Yang bicara mungkin lebih rendah daripada yang mendengar. Mungkin yang mendengarnya lebih tinggi, lebih mulia, lebih alim, lebih taat daripada yang bicara. Maka jangan tertipu, jangan tertipu dengan orang yang membaca Al-Quran, tetapi lihat orang yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Banyak orang yang bisa baca Quran tapi sedikit yang bisa mengamalkan daripada Al-Quran tersebut. Dosa kita banyak, aib kita banyak, cuma alhamdulillah Allah masih tutup aib-aib kita. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang wanita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ceritakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina, hukum saya. Dijawab sama Rasulullah, nggak jawab. Rasulullah pura-pura nggak kenal. Dia ulang lagi, orang wanita ini, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina, hukum saya. Masih jadi kubris oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 kali dia ulangi, ya Rasulullah, tegakkan hukum Allah yang sudah ditentukan melaluimu. Hukum saya, ya Rasulullah, karena sungguh aku telah melakukan dosa besar, aku telah berzina. Rasulullah mendengar itu, Rasulullah tanya ke perempuan ini, kamu dalam keadaan sehat atau gila? Saya keadaan sehat, ya Rasulullah. Sehat, sehat. Kalau begitu, kamu mau mengandung apa enggak? Saya hamil. Kalau begitu kamu pulang, tunggu sampai melahirkan. Dikasih waktu oleh baginda Nabi, pulang sampai tunggu waktu sampai melahirkan. Diantar oleh Rasulullah sampai ke rumah. Rasulullah pesan kepada orang tua perempuan ini, ahsin ilaiha, berperilaku baiklah kalian kepada wanita ini, berperilaku baiklah kalian kepada anak kalian, jangan diapa-apain. Sampai akhirnya sudah melahirkan, datang perempuan itu kepada baginda Nabi dan berkata, ya Rasulullah, saya telah melahirkan anak saya, maka sekarang hukum saya. Kata Rasulullah, oh enggak, kamu susuin dulu anak kamu. Itu anak yang baru lahir butuh ASI. Susuin selama 2 tahun. Dikasih waktu tadi oleh baginda Nabi sampai 2 tahun. Setelah sejenak 2 tahun menyusui, perempuan ini datang ke baginda Nabi Muhammad dan SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, aku telah selesai melahirkan, aku juga telah selesai menyusui, maka sekarang hukum aku sesuai yang sudah Allah tetapkan melalui wahai Rasulullah. Hukum saya. Rasulullah ya, dihukum oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dihukum, ada sebagian sahabat yang lagi berbisik di belakang, terdengar oleh baginda Nabi SAW. Jadi Nabi kita ini, masya Allah, salah satu mukjizat Rasulullah, pendengaran beliau mampu mendengar bulatan pena di Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz lagi ditulis apa, Rasulullah bisa dengar bulatan pena itu. Jadi sahabat lagi Rasulullah hukum perempuan berzina ini sahabat di belakang menyerutuk bisik kepada sahabat yang lainnya. Lihat perempuan matinya hina bagaikan anjing. Coba lihat, hina bagaikan anjing ditimpukin sampai mati. Terdengar di telinga baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi panggil, karena apa yang kamu ketahui dari perempuan ini? Saya tidak mengenal di Rasulullah. Kamu tidak mengenal perempuan ini? Tidak mengenal di Rasulullah. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Sekarang aku mau tanya, semua yang hadir di sini, siapa yang lebih mulia daripada perempuan ini? Dia rela, dia datang pada saat padaku menyerahkan nyawanya hanya untuk menegakkan hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Padahal dia punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia datang kepadaku, ya Rasulullah, hukum saya. Aku kasih kesempatan kepada perempuan ini untuk beri waktu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, dia datang lagi pada Nabi menyerahkan nyawanya, ya Rasulullah, hukum saya. Aku kasih kesempatan lagi sampai 2 tahun untuk dia menyusui. Dari semua waktu bisa saja dia kabur ke negara lain, ke wilayah lain, menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya, tetapi dia tidak lakukan. Setelah genap 2 tahun dia menyusui, dia datang kembali padaku dan dia katakan, ya Rasulullah,
aku telah selesai menyusui, maka hukumlah saya sesuai hukum yang sudah Allah tentukan melalui hukum. Maka siapa yang lebih mulia daripada perempuan di sini? Siapa yang lebih mulia? Dan asal kalian mengetahui, perempuan yang sedang dihukum sampai mati ini sekarang ini kalau dia sedang bermain di sungai-sungai yang ada di surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk menghidupkan hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maka siapa yang lebih mulia daripada perempuan tersebut? Betul benar marahnya Rasulullah, sahabat mohon ampun pada baginda Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hukum ditegakkan tapi hak orang tetap diberikan. Dan subhanallah, Rasulullah nggak pernah tanya laki-laki ini siapa yang menghamili, nggak ditanya sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak ditanya oleh Rasulullah. Kita nggak mau bongkar aib orang, nggak mau korek-korek aib orang. Jadi salah satu akhlak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran bagi kita ketika kita memang sudah mengetahui ada saudara kita yang terjatuh dalam lembah dosa, jangan dibuka aibnya dan jangan cari tahu, jangan korek-korek. Kalau emang udah tahu ya udah diam, simpan, tapi jangan cari tahu. Kalau gitu kan udah dengar ini orang ini dihukum begini-begini. Masa sih hanya sampai cari benar nggak itu kita. Baginda Nabi Muhammad ini perempuan datang mengaku saya sudah berzina. Rasulullah sampai wafat jadi perempuan, Rasulullah nggak tanya siapa laki-laki yang menghamili kamu. Yang ditanya oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak daripada baginda Nabi Muhammad, nggak pernah buka aib orang. Maka jangan buka aib orang. Sebab ketika kita buka aib orang, Allah pun akan buka aib kita. Di dunia nggak dibuka, tapi nanti di akhirat akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan semua manusia, diperlihatkan aib-aib kita. Alhamdulillah kita ditutupi aib kita, maka dia sebut jangan cerita kepada siapapun, termasuk pada pasangan. Termasuk pada pasangan. Karena ada pengantin baru, lagi sayangnya nggak paham agama, nanya ke istrinya, ya kamu dulu pacaran ngapain aja? Jangan korek-korek masa lalu orang, dan jangan pernah buka aib kita kepada pasangan. Mungkin lagi pernikahan, baru pernikahan dimaafkan lagi indah-indahnya, tapi nanti ketika ada masalah, aib itu akan diangkat ke permukaan, akhirnya menjadi bumerang buat kita. Maka jangan pernah buka aib kepada siapapun. Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua umatku ada dalam ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali yang tak punya malu. Bingung sahabat, siapa Rasulullah yang tak punya malu? Yang tak punya malu, malam dia maksiat, pagi dia cerita. Malam dia maksiat, pagi dia cerita. Pagi dia maksiat, malam dia cerita. Nah ini orang yang tak punya malu. Yang model begini kata Rasulullah, nggak ada di dalam rahmatnya Allah, nggak ada di dalam ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua umat Nabi Muhammad ada dalam rahmat dan ampunannya Allah, kecuali yang nggak punya malu. Maka ketika kita pernah terjatuh dalam dosa, maka dia nggak usah cerita siapa-siapa termasuk pasangan. Jangan malam habis mabok sawer di luar, pagi cerita kemarin saya habis sekian juta beli minuman di bar, ya. Ayat model begini ya Rasulullah SAW tidak ada di dalam rahmat Allah, tidak di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau memang Allah sudah tutup, jangan dibuka. Masa lalu kita haram, tapi masa depan kita masih suci. Tentukan dari sekarang, berubah dari sekarang, dan banyak Allah berikan fasilitas umat Nabi Muhammad untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di waktu baina maghrib wa isya, antara maghrib dan isya. Di setiap hari kita ada waktu paling keramat. Kata ulama-ulama, di waktu tersebut kalau kalian doa minta jadi wali, jadi wali. Doa minta jadi orang kaya, jadi orang kaya. Minta sukses, jadi sukses. Minta jodoh, dapat jodoh. Ada waktu keramat di dalam 24 jam, ada waktu yang keramat kalau kita minta situ dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni
baina maghrib wa isya, antara waktu sholat maghrib sampai waktu sholat isya. Maka di situ disunahkan sholat awabin. Sholat awabin, kenapa awabin? Awabin awal putar balik kembali. Sholat di situ sholat awabin. Orang di jam-jam segini lagi capek habis pulang kerja, lagi enak ngopi, minum teh, ngobrol sama anak istri, tapi kita kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awabin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 rakaat melakukan sholat sunnah awabin, maka kita selamat, bukan termasuk golongan orang-orang yang lalai. 4 rakaat kita laksanakan sholat awabin, maka kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. 6 rakaat sholat awabin, maka kita mendapatkan pahala 12 tahun puasa, 12 tahun tahajud. Cuma 6 rakaat sebentar, 2 kali, 2 rakaat salam sampai 6 rakaat, habis itu 2 rakaat. Selesai, cash langsung di rekening catatan pahala kita, pahala 12 tahun puasa dan tambah pahala 12 tahun tahajud. Kenapa diberikan kemudahan tersebut? Karena Allah sangat cinta kepada kita Nabi Muhammad. Karena satu perintahnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni la taqallallahi Nabi Muhammad fitnah. Saya tidak ridho ya Allah jika ada satu saja umatku ada di dalam neraka. Permintaan Rasulullah kepada Allah cuma itu aja. Ketika turun firman Rasulullah yang kita buka kata Allah, maka malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta Tuhanmu akan mengabulkan dan meridhoi. Kenapa? Karena Allah baru saja mengatakan Rasulullah yang kita Maka Rasulullah kalau seandainya pada saat itu Rasulullah minta musnahkan musuh-musuhnya, Allah musnahkan. Rasulullah minta hancurkan orang-orang kafir, Allah hancurkan. Kalau waktu itu Rasulullah minta kaya raya, Allah berikan. Tapi Rasulullah saat itu minta inna Allah inna binamati fitnah, kata Allah inna binamati fitnah. Kata begitu ya Allah, satu aja permintaan itu tak banyak, cuma satu. Saya tidak rela, saya tidak ridho. Umat saya satu aja ada di neraka, saya tidak mau, saya tidak ridho. Permintaannya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka para ulama mengatakan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita melebihi kasih sayang orang tua kepada kita. Sebab orang tua sayang kepada kita saat kita terlahir di muka bumi. Sebelum kita lahir di muka bumi, orang tua kita tidak ada rasa sayang kepada kita, tidak ada rasa cinta kepada kita, peduli perhatian, tidak ada. Tetap kita lahir di muka bumi, baru orang tua kita memiliki rasa sayang kepada kita, cinta kepada kita, peduli kepada kita, perhatian kepada kita. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW yang belum lahir, Nabi Muhammad sudah duduk bersama para sahabat. Beliau melihat ke langit, beliau berkata, ahbabi mata Allah, kekasihku, kapan aku bisa lihat kalian? Kapan aku bisa berkumpul bersama kalian? Para sahabat mentengok-tengokkan, gak ada yang lagi bertanya. Diulang sama Rasulullah sampai 3 kali. Ahbabi mata Allah. Wahai kekasihku, kapan aku bisa memandang wajah kalian? Kapan aku bisa duduk berkumpul bersama kalian? Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tadi kau panggil? Kekasihku, bukankah kami ini kekasihmu? Kata Nabi SAW, bukan, kalian bukan kekasihku, tetapi kalian sahabat setiaku. Yang aku panggil kekasihku adalah umatku yang nanti dia lahir setelah aku gak ada. Dia belum pernah memandang wajahku, dia belum pernah berjabat tangan denganku, dia belum pernah sholat bersamaku, dia belum pernah duduk bersamaku, tapi kecintaannya dia kepadaku luar biasa. Berimannya dia kepadaku luar biasa, cintanya dia kepadaku luar biasa. Mereka yang selalu aku mohonkan ampun di tiap sholat, di tiap sujudku, aku selalu mohonkan ampun kepada Allah SWT untuk tiap individu umat Nabi SAW. Ini kita. Maka Nabi SAW pulang bercermin. Ini wajah ini nih yang selalu bermaksiat, durhaka kepada Allah SWT. Tapi wajah ini yang didoakan oleh Nabi Muhammad. Wajah ini nih yang ditangisi oleh Nabi Muhammad sampai bengkak mata beliau. Wajah ini nih yang 3 hari 3 malam Rasulullah gak makan, gak tidur, cuma nangis sampai kurus. Gara-gara wajah ini nih. Sampai saya buatkan ketok pintu gak dibuka oleh Rasulullah, saya buka ketok pintu gak dibuka oleh Rasulullah. Sampai akhirnya saya gak Fatimah putri tercinta, begitu Nabi sudah sholat yang ketuk pintu, baru Rasulullah buka. Dilihat Rasulullah sedang menangis, kata saya Fatimah, wahai ayahku, ada apa?
bahkan 3 hari tidak makan, tidak tidur, kamu cuma menangis, padahal kamu sudah terus. Kenapa? Ada kerangan apa? Ada firman apa dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi Muhammad SAW, wahai putriku, bagaimana aku tidak bersedih, bagaimana aku tidak menangis? Allah memberikan kabar bahwa Allah menyiapkan neraka jahanam untuk umatku. Bagaimana aku bisa tidur? Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa tenang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang bermaksiat, kita yang durhaka, tapi Nabi Muhammad yang mohonkan ampun untuk kita. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang cintanya kepada kita seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena kecintaan Rasulullah kepada umat yang luar biasa, maka Allah beri gelar baginda Nabi Habibullah. La nufariqu baina ahadin min rasulih. Bukan kita mau banding-bandingkan Rasulullah dengan para nabi yang lain, tapi memang kita lihat jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang lain berbeda. Lihat Nabi Allah Nuh, begitu juga Nabi Allah Lut, begitu juga Nabi Allah Musa, begitu juga Nabi Allah Isa. Semua para nabi-nabi ketika umatnya membangkang, tidak bisa diberitahu, tidak bisa dinasihati, selalu durhaka, maka beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah turunkan bala. Allah turunkan bala. Tapi Nabi Muhammad rahangnya patah, pipinya bolong, ketembus panah, berdarah dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, angkat tangan, doa, ya Allah ampuni mereka, kasihani mereka, beri hidayah mereka. Mereka tidak tahu aku ini nabinya, mereka tidak tahu aku ini rasulnya, mereka tidak tahu aku ini imamnya. Aku masih berharap dari mereka, ada keturunan mereka yang beriman kepada aku, ya Allah, jangan kau hukum mereka, kasihani mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlaknya baginda Nabi Muhammad lebih mulia daripada siapa berbakat. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim, dan cuma baginda Nabi yang bisa membawa akhlak. Inna rusulika bil makarimah akhlak. Sungguh aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Karena akhlak bisa merubah orang yang tadinya jauh dari Allah bisa dekat kepada Allah karena akhlak. Banyak kan kalau orang-orang masuk Islam bukan karena kalah orang, bukan. Islam tidak ada paksa orang. Maka di dalam perang pun ada adab-adabnya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang pun beliau memberikan adab, memberikan akhlak. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Tidak boleh. Tidak boleh membangkai perempuan, anak kecil dan orang tua. Tidak boleh perang dekat pemukiman warga. Tidak boleh perang dekat pasar. Kalau musuh udah lari, udah desak, jangan dikejar. Akhlaknya Nabi Muhammad sama musuh pun beliau berakhlak. Tapi kebanyakan orang masuk Islam karena lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang dihadirkan yang dibawa oleh baginda Nabi tidak bisa dicontoh, tidak bisa dibawa oleh siapapun. Dan Rasulullah SAW minta kepada Allah khusus bahwa mimbar beliau minta untuk diberikan, ditaruh, diletakkan sebelah kiri. Beda dengan para nabi-nabi yang lain. Para nabi-nabi yang lain ditempatkan mimbarnya di sebelah kanan, tapi baginda Nabi meminta kepada Allah agar mimbarnya ditaruh di sebelah kiri. Kenapa? Karena jalan ke kanan berjalan menuju surga, jalan ke kiri jalan menuju neraka. Dan Rasulullah agar aku tahu siapa umatku yang salah jalan. Pas ada jalan masuk ke kiri, itu jalan menuju neraka. Dan aku mengetahui itu umatku, maka aku belokkan pindah ke sebelah kanan, salah jalan. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran juga diceritakan bahwasanya ada satu orang hamba yang mana hamba ini Allah katakan kepada malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam neraka. Hamba ini mendengar Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dia menangis menjerit. Sehingga Allah SWT katakan, diam, pelankan suaraku karena di dalam ada kekasihku Muhammad. Makin kencang nangisnya, kata Allah SWT, pelankan suaramu, di dalam ada kekasihku Muhammad. Aku tidak mau dia terganggu akibat suara tangisan. Makin kencang dia nangisnya, kata Allah SWT, diam. Sehingga didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, aku mendengar ada suara tangisan, dan aku mengetahui itu tangisan suara itu suara umatku.
kehabisan umatmu, tapi umatmu ini aku pengen taruh di surga bersama kamu, bukan taruh di neraka. Di surga kamu gak usah sedih, kamu gak usah menangis. Aku tidak mau kamu bersedih, aku tidak mau kamu menangis, aku tidak mau kamu kecewa, aku tidak mau kamu tidak tenang perasaan. Ambil, bawa umatmu ini masuk ke dalam surga bersama. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi Muhammad kalau dibahas sampai jam 10 tidak ada habisnya. Cintanya Nabi Muhammad kepada kita luar biasa. Tidak ada manusia yang cinta kepada kita seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, setiap hari Kamis sesungguhnya catatan amal ibadah umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Kamis sebelum disampaikan dan disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat setor dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini catatan amal ibadah umatku. Dilihat sama Rasulullah kata Rasulullah, jika pada waktu itu aku bilang lebih banyak ibadahnya, maka aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala berbahagia karena umatku lebih banyak ibadah. Tapi ketika aku melihat umat-umatku yang durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis mohon ampun kepada Allah, kata Rasulullah, wahai Tuhanku, jangan kau hukum dia. Ini umatku yang satu ini dia lagi lalai, dia tidak sadar, dia tidak sadar apa yang dia lakukan itu salah, dia sedang gila. Jangan kau hukum dia ya Allah, jadikan kesedihanku ini untuk bahagiakan untuk dia ya Allah. Ampuni dia untukku, ampuni dia untukku ya Allah. Rasulullah SAW, kita yang mabok, kita yang judi, kita yang maksiat, kita yang durhaka, tapi Rasulullah SAW yang sujud mohon ampun untuk kita yang melakukan maksiat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda Nabi Muhammad luar biasa. Dan banyak kemudahan yang juga Allah berikan selain salat tarawih. Allah berikan juga kemudahan agar diampuninya dosa-dosa kita, yakni baina azan wa iqamah, di antara waktu azan setelah azan sebelum iqamah. Jadi sebelum iqamah dikumandangkan, azan berkumandang, baca doa setelah azan, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dianjurkan baca subhanallah 10 kali. Ketika kita baca subhanallah 10 kali, Allah katakan ini untukku. Dilanjutkan lagi alhamdulillah 10 kali, Allah katakan ini untukku. Lanjutkan lagi la ilaha illallah 10 kali, Allah katakan ini untukku. Lanjutkan lagi Allahu akbar 10 kali, Allah katakan ini juga untukku. Ditutup dengan istighfar 10 kali, maka Allah katakan sungguh aku telah mengampuni wahai hamba-Ku. Tidak makan waktu banyak. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Habis itu terus berdoa yang 10 kali. Allah katakan sungguh aku telah mengampunimu wahai hamba-Ku. Buat istighfar juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 70 kali sehari dan beristighfar mengampuni 700 dosa. Makanya dikatakan orang yang paling istighfar pasti matinya husnul khotimah. Kenapa? 70 kali dalam sehari beristighfar Allah ampuni 700 dosa. Nah, seminggu 4.900 dosa. Kalau matinya masih 10 dosa, orang sial berarti. Kan begitu. Maka orang berbanyak istighfar. Istighfar bagaimana terserah. Mulai seperti Rasulullah SAW. Rasulullah setiap kali duduk majelis, satu kali duduk di majelis, beliau 70 sampai dalam riwayat 100 kali membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar bagi Nabi Muhammad SAW setiap kali duduk di majelis. Atau mau yang gampang tadi astagfirullahaladzim, tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah katakan sungguh Allah bangga kepada hamba yang mengucap Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika ada satu orang hamba mengucapkan kalimat tersebut, kata Rasulullah, Allah bangga kepada orang tersebut, kepada makhluknya, pada hambanya, sehingga saking bangganya Allah panggil malaikat-malaikatnya. Malaikat kubur, kalian yakin ini ada hamba-Ku, dia bermaksiat kepadaku, banyak durhakanya kepadaku, sedikit ibadahnya kepadaku, banyak yang maksiat, tapi dia sadar dia memiliki Tuhan dan akan mempertanggungjawabkan dan akan menghukum dia. Maka dengarlah kali oleh kalian apa yang dia katakan.
Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saksi kalian malaikatku, hari ini aku ampuni dosa-dosa hambaku tersebut. Cuma sebentar, Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ini boleh. Wahai Tuhanku, ampunilah aku karena sungguh tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Aceh boleh. Karena nggak ngerti cuma bahasa Aceh sampai itu. Begitu. Mau bahasa apa aja, foto. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua hal tersebut kalau kita ikut lazim kita istighfar, membaca sholawat dan perbanyak istighfar, maka insya Allah kemungkinan besar untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad itu kemungkinannya besar. Karena Rasulullah mengatakan wahai tentang yang celaka orang yang enggak yang tidak bisa memanfaatkan wajahku, yakni orang yang enggan untuk bersalawat kepadaku, enggan untuk menyampaikan salamnya kepadaku. Di dalam kitab Muqasyyafatul Qulub diceritakan ada satu pemuda, dia bermimpi jumpa dengan Rasulullah dan dia memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menoleh pemuda tersebut. Sampai akhirnya pemuda ini mengejar Rasulullah dan Rasulullah bertanya, mana anda? Siapa kamu? Pemuda ini kata, ya Rasulullah, aku ini umatmu. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak mengenal itu, sedangkan para ulama mengatakan Rasulullah mengenal umatnya bagai melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Masa Rasulullah tidak kenal sama saya? Yang tahu Rasulullah, oh iya, ucapan para ulama itu benar. Tapi masalahnya, saya tidak pernah mendapatkan pesan, salam dan sholawat darimu. Saya tidak pernah, karena aku mengenal umatku tergantung berapa banyak sholawat yang dia haturkan untukku. Aku mengenal umatku tergantung dari berapa banyak sholawat yang dia haturkan kepadaku. Dia bangun dari mimpinya, dia bertobat dan janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari dia akan bersolawat sekian ratus kali. Ditawarkan saat dia berbulan-bulan sampai akhirnya dia mimpi kembali berjumpa dengan baginda Nabi. Di dalam mimpinya dia kasih salam lagi baginda Nabi, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Rasulullah jawab alaihissalam. Sekarang aku kenal sama kamu, kamu umatku, kamu itu umatku kan? Iya ya Rasulullah, iya. Banyak catatan salam dari banyak. Sebab ada malaikat yang tugasnya cuma mengantarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan menyampaikan salam dan salawatnya kepada aku. Ya Rasulullah, fulan bin fulan menyampaikan salam dan salawatnya kepada aku. Tetapi pada hari Jumat, salawat yang dibaca kepada Rasulullah pada hari Jumat, malaikat ini libur. Karena salawat yang dibaca kepada Rasulullah pada hari Jumat langsung nyampe ke telinga baginda Nabi Muhammad tanpa perantara siapapun. Maka Rasulullah akan kenal ketika nanti di padang mahsyar kita teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah kenal masing-masing suara kita tanpa salah orang. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dan mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, juga kepada para aulia-aulia dan juga orang tua kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Taala ampuni dosa-dosanya, Allah tutupi aib-aibnya, dan bagi yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan Allah jadikan kaburnya Allah min dari jannah, Allah tempatkan di tempat yang paling mulia bersama para anbiya wal muslimin wasyhadu sholihin, dan kita akan menyusulnya. Mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf ridhonya dan terima kasih banyak atas semua sambutannya luar biasa. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan untuk semua berkali-kali lipat dan mudah-mudahan kita berkumpul lagi bersama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ila wallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم امواتنا
أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل